anak-anak ibu semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk cuci tangan setiap hari dan juga jaga pola makannya agar tubuh kita tetap sehat. Dan jangan lupa untuk pakai masker ketika keluar rumah. Nah, kali ini ibu akan mengajarkan sosiologi dengan topik kelompok sosial. Nah, pasti anak-anak ibu semuanya sudah pada tahu ya apa itu kelompok sosial, karena kelompok sosial sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, pengertian kelompok sosial itu sangat mudah sekali, yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya serta memiliki tujuan bersama. Nah, kelompok sosial juga sering kita alami, bahkan kita ikuti. Contohnya organisasi, sekumpulan manusia, bahkan suatu masyarakat yang saling berkumpul. Itu merupakan kelompok sosial juga. Nah, maka dari itu, kelompok sosial adalah proses interaksi oleh sekumpulan individu. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan topik tentang kelompok sosial, di mana di dalam materi Ibu kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang kedua, faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang ketiga, ciri-ciri kelompok sosial. Dan juga kita akan membahas syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Nah, buat anak-adik ibu semuanya, jangan lupa tonton video ini agar kamu paham dan mengerti apa yang ibu akan ajarkan dalam materi kita kali ini. Selamat menonton! Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang menyumbangkan pemikiran tentang definisi kelompok sosial. Di mana yang pertama, menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Giddens, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Yang ketiga, menurut Robert Camerton, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial yaitu kesamaan atau kemiripan keyakinan, harapan, ideologi, kesadaran, dan visi seringkali menjadi faktor utama terbentuknya kelompok. Kesamaan atau kemiripan yang kita lihat yaitu kemiripan karakter. Misalnya, individu yang suka main sepeda gunung, mereka berkumpul, menjalin interaksi, dan membuat kelompok komunitas sepeda gunung. Kelompok tersebut terbentuk atas kesamaan hobi bersepeda gunung. Bahkan, kita juga bisa lihat pada kemiripan karakter bisa dalam bentuk lain, yang sekaligus menjadi faktor yang melatar belakangi terbentuknya suatu kelompok, seperti 1. Keyakinan akan perlunya bersatu. Kedua, harapan bersama yang dihayati oleh para anggota kelompok. Yang ketiga, ideologi yang mengikat seluruh anggota. Yang keempat, kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok. Yang kelima, visi yang menjadi panduan hidup bersama. Ciri-ciri kelompok sosial. Terdapat beberapa ciri-ciri kelompok sosial, yaitu: yang pertama, individu yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, pihak luar mengidentifikasi individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. Artinya, dalam proses interaksi sehari-hari, baik itu individu maupun kelompoknya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam bersikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok sehingga timbul kesamaan pola perilaku. Yang kelima, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang keenam, memiliki kesamaan motif dan visi dan tujuan bersama.
Yang ketujuh, bersistem dan berproses. Dalam kaitan ini, kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu dan sebagai konsekuensi dari dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Sekumpulan orang dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi 3 syarat utama berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam setiap kelompok terdapat pola hubungan timbal balik. Arti hubungan timbal balik yaitu setiap anggota saling berinteraksi secara sadar sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik. Artinya, antara anggota kelompok sudah pasti memiliki kesamaan tujuan yang sama, bukan? Nah, begitupun juga dengan latar belakangnya masing-masing anggota. Mereka cenderung membentuk pola interaksi yang lekat karena memiliki kesamaan pengalaman serta dihadapkan pada suatu masalah yang sama. Yang ketiga, terdapat struktur, norma, dan pola perilaku. Artinya, suatu kelompok tentunya memiliki ciri khusus yang menjadi berbeda dengan kelompok lainnya. Struktur dan norma kelompok merupakan elemen pembeda yang penting. Setiap kelompok memiliki norma atau aturan yang berisi kaidah yang bersifat mengatur perilaku para anggotanya, sehingga akhirnya terbentuklah pola perilaku tertentu yang menjadi ciri khas kelompok tertentu. Nah, buat anak-anak ibu, pasti udah pada tahu dong apa itu kelompok sosial, ciri-ciri, syarat, serta faktor terbentuknya kelompok sosial. Dan ibu harapkan kalian bisa memahami materi pembelajaran kali ini dan kalian bisa menyimpulkan apa sih materi kita kali ini. Dan buat anak-anak ibu, jangan lupa untuk terus rajin belajar di rumah karena kita akan terus tetap belajar dan belajar walaupun dengan situasi dan kondisi apapun. Semoga kalian tetap sehat, tetap terjaga, dan tetap jaga kesehatan dan rajin untuk mencuci tangan serta memakai masker ketika keluar rumah. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!